Misteri horor Villa Rosa Sawangan. Awal teror dari rumah kosong. Villa Rosa berdiri di kawasan Sawangan, Depok. Lokasinya dekat kebun bambu dan sungai kecil. Bangunan ini sudah kosong lebih dari 10 tahun. Ket dinding mengelupas. Pintu kayu lapuk. Jendela tertutup rapat. Warga sekitar jarang mendekat. Mereka memilih jalan memutar saat malam. Pemilik villa bernama Surya Pradana. Ia pengusaha properti. Ia membangun Villa Rosa sebagai rumah singgah keluarga. Rumah ini dipakai singkat. Setelah itu ditinggalkan. Tidak ada yang menjelaskan alasan resminya. Kamu perlu tahu satu hal. Villa ini tetap tercatat aktif. Pajak tetap dibayar. Listrik kadang menyala. Air masih mengalir. Fakta ini membuat warga curiga. Pada tahun 2022, Surya mempekerjakan penjaga baru. Namanya Arif. Usianya 32 tahun. Ia tinggal di sekitar Sawangan. Ia menerima tugas menjaga villa malam hari. Ia butuh pekerjaan. Ia tidak banyak bertanya. Hari pertama berjalan normal. Arif datang sore hari. Ia membuka gerbang berkarat. Ia masuk ke halaman. Rumput setinggi lutut. Pohon mangga tua berdiri di samping rumah. Daunnya rimbun. Udara terasa lembab. Arif memeriksa bagian depan. Pintu utama terkunci. Ia membuka pintu dengan kunci lama dari pemilik. Engsel pintu berderit. Bau apek langsung tercium. Bau kayu basah dan debu lama. Di dalam rumah, perabot masih lengkap. Sofa usang. Meja makan berdebu. Jam dinding mati. Jam itu berhenti di pukul 2:10. Arif mencatat ini. Ia terbiasa teliti. Kamar di lantai bawah ada 2. Kamar di lantai atas ada 3. Salah satu kamar atas terkunci dari luar. Kuncinya tidak ada. Arif mengingat pesan Surya. Jangan buka kamar itu. Cukup jaga rumah. Malam pertama tenang sampai pukul 11. Arif duduk di teras. Ia minum kopi. Ia mendengar suara air menetes dari dalam rumah. Ia pikir itu pipa bocor. Ia masuk untuk mengecek. Suara itu berasal dari lantai atas. Dari arah kamar terkunci. Setiap 3 detik terdengar jelas. Tetesan teratur. Arif berhenti di tangga. Ia ragu naik. Ia memilih kembali ke teras. Pukul 1 dini hari, listrik di rumah menyala sendiri. Lampu ruang tamu hidup. Arif yakin ia mematikan semua lampu. Ia masuk lagi. Saklar dalam posisi mati. Lampu tetap menyala. Arif mulai merasa tidak nyaman. Ia mengirim pesan ke Surya. Tidak ada balasan. Ia mencatat kejadian itu di buku jaga. Ini kebiasaannya saat bekerja sebagai satpam proyek. Hari kedua, Arif datang lebih awal. Ia bertanya ke warga sekitar. Beberapa menolak bicara. Satu orang mau menjawab. Namanya Pak Darto. Usianya sekitar 60 tahun. Pak Darto mengatakan villa itu pernah jadi lokasi kejadian buruk. Ia tidak menyebut detail. Ia hanya bilang ada satu malam yang membuat villa itu ditutup. Setelah malam itu, keluarga Surya tidak pernah kembali. Arif kembali ke villa dengan pikiran penuh. Malam kedua lebih berat. Angin bertiup kencang. Daun bambu berbunyi keras.
Sekitar pukul 12, Arif mendengar langkah kaki di lantai atas. Langkah pelan. Berhenti tepat di depan kamar terkunci. Kamu harus tahu. Saat itu Arif sendirian. Tidak ada orang lain. Gerbang terkunci dari dalam. Arif menyalakan senter. Ia berdiri di bawah tangga. Langkah itu terdengar lagi. Kali ini disertai suara seperti orang menangis tertahan. Suara itu pelan, konsisten, berasal dari balik pintu kamar terkunci. Arif tidak naik. Ia memilih bertahan sampai pagi. Keringat dingin keluar. Ia tidak tidur. Pagi hari, Arif menemukan sesuatu. Ada bekas air di tangga. Menetes dari atas. Bau besi tercium samar. Ia mengenali bau itu. Bau darah kering. Malam penelusuran yang berubah menjadi teror. Arif kembali ke Villa Rosa sore hari. Ia hampir menolak tugas ini. Ia tetap datang. Ia butuh pekerjaan. Ia membawa 1 senter tambahan. Ia membawa ponsel dengan baterai penuh. Ia membawa buku catatan yang sama. Kondisi villa tidak berubah. Gerbang masih berkarat. Halaman masih sepi. Tidak ada aktivitas warga di sekitar. Suasana terasa berat sejak pertama melangkah masuk. Arif memeriksa bagian dalam rumah. Ia fokus pada lantai bawah. Ia mengecek kamar satu persatu. Tidak ada perubahan. Perabot tetap di posisi lama. Debu tetap tebal. Ia berhenti di tangga. Ia melihat bekas air lagi. Polanya sama. Dari arah lantai atas. Arif memutuskan satu hal. Malam ini ia akan naik. Ia ingin tahu sumber suara dan tetesan itu. Pukul 9 malam, Arif naik ke lantai atas. Ia melangkah pelan. Tangga kayu berbunyi setiap diinjak. Ia menahan napas. Ia menyinari lorong atas dengan senter. Lorong sempit. Ada 3 pintu kamar. 2 pintu terbuka. 1 pintu tertutup rapat. Pintu yang terkunci dari luar. Pintu itu berbeda. Catnya lebih gelap. Ada bekas goresan di permukaannya. Arif masuk ke kamar pertama. Isinya kosong. Hanya ranjang besi berkarat. Kasur tipis. Tidak ada barang pribadi. Kamar kedua sama. Tidak ada tanda aktivitas manusia. Ia berdiri di depan kamar terkunci. Suara tetesan terdengar jelas. Kali ini lebih cepat. Setiap 2 detik. Arif menyentuh gagang pintu. Dingin. Terasa lembab. Arif menempelkan telinga ke pintu. Ia mendengar suara napas. Pendek. Terputus. Seperti orang menahan tangis. Suara itu berhenti saat Arif mundur 1 langkah. Arif turun ke lantai bawah. Ia tidak membuka pintu itu. Ia mencatat semua detail. Jang. Suara. Bau. Ia menulis cepat. Sekitar pukul 11 malam, Arif menerima pesan dari Surya. Isinya singkat. Jangan naik ke lantai atas. Jangan buka kamar itu. Jika ada suara, abaikan. Pesan itu tidak menjawab pertanyaan Arif. Pesan itu justru menambah kecurigaan. Pukul 12 malam, listrik mati total. Rumah gelap. Hanya cahaya senter. Suara dari luar berhenti. Tidak ada angin. Tidak ada serangga.
Arif duduk di ruang tamu. Ia menghadap tangga. Ia menunggu. Ia tidak bergerak. Pukul 1 dini hari, suara langkah muncul lagi. Kali ini lebih berat. Seperti orang dewasa berjalan tanpa alas kaki. Langkah itu turun dari lantai atas. Berhenti di anak tangga ketiga dari atas. Arif menyorotkan senter ke tangga. Tidak ada siapapun. Langkah itu berhenti. Lalu terdengar suara gesekan. Seperti kain basah diseret di lantai kayu. Bau besi kembali tercium. Lebih kuat. Arif mundur perlahan. Ia hampir keluar rumah. Saat itu suara pintu kamar terkunci terdengar. Suara kunci diputar dari dalam. Arif berhenti. Ia melihat ke atas. Pintu kamar itu terbuka sedikit. Cahaya senter mengenai celah pintu. Ia melihat lantai kamar basah. Warna gelap. Mengalir keluar. Arif tidak naik. Ia tidak mendekat. Ia mengambil ponsel. Ia merekam dari bawah tangga. Rekaman berlangsung 2 menit. Suara tangisan terdengar jelas di video. Tiba-tiba pintu kamar tertutup keras. Suara itu berhenti. Listrik menyala kembali. Semua lampu hidup bersamaan. Arif berani naik setelah itu. Ia memeriksa kamar terkunci. Pintu kembali terkunci dari luar. Lantai kering. Tidak ada air. Tidak ada bau. Pagi hari, Arif menemui Pak Darto lagi. Ia menunjukkan rekaman. Pak Darto menolak melihat lama. Ia hanya bilang satu kalimat. Jangan cari tahu apa yang dikunci di villa itu. Rahasia keluarga yang disembunyikan. Arif tidak langsung kembali ke Villa Rosa. Ia menunda 1 hari. Ia butuh informasi. Ia menemui Pak Darto siang hari. Ia membawa rokok dan kopi. Ia duduk di teras rumah Pak Darto. Pak Darto akhirnya bicara. Ia bilang kejadian itu terjadi sekitar 12 tahun lalu. Villa Rosa masih sering dihuni. Surya sering datang bersama istrinya, Maya, dan anak perempuannya, Rani. Usia Rani saat itu 8 tahun. Malam kejadian berlangsung hujan deras. Sungai kecil di belakang villa meluap. Listrik padam sejak sore. Warga melihat ambulans datang tengah malam. Setelah itu rumah ditutup rapat. Pak Darto berhenti beberapa kali saat bercerita. Tangannya gemetar. Ia bilang ada suara teriakan anak kecil malam itu. Suaranya terdengar jelas sampai kebun bambu. Tidak ada warga yang berani mendekat. Arif mencatat semua detail. Ia memastikan nama, waktu, urutan kejadian. Pak Darto melanjutkan. Menurut kabar warga, Rani meninggal di dalam villa. Lokasinya di kamar lantai atas. Kamar yang sekarang terkunci. Penyebab kematian tidak pernah dijelaskan ke publik. Kamu perlu tahu satu hal penting. Sejak malam itu, Maya tidak pernah terlihat lagi. Surya pindah kota. Villa dibiarkan kosong. Tidak pernah dijual. Arif mencari data tambahan. Ia mendatangi kantor kelurahan. Ia meminta arsip lama. Ia menemukan satu catatan. Ada laporan kematian anak di alamat Villa Rosa. Tahun tercatat sama. Tidak ada keterangan penyebab. Arif juga menemukan laporan gangguan listrik berulang di alamat itu. Laporan dibuat oleh Surya sendiri. Waktunya beberapa bulan sebelum kejadian. Malam berikutnya,
Arif kembali bertugas. Ia tidak sendirian. Ia mengajak temannya. Namanya Bima. Mereka sepakat berjaga bergantian. Bima tidak tahu detail cerita. Arif hanya bilang rumah ini bermasalah. Sekitar pukul 10 malam, Bima naik ke lantai atas. Ia ingin melihat kamar terkunci. Arif menunggu di bawah. Ia mengawasi tangga. Bima berhenti di depan pintu kamar. Ia memanggil Arif. Suaranya terdengar tegang. Ia bilang pintu tidak terkunci malam ini. Gagang pintu bisa diputar. Arif naik perlahan. Ia berdiri di samping Bima. Mereka membuka pintu sedikit. Bau lembab dan besi langsung keluar. Di dalam kamar, dinding penuh bekas coretan. Coretan tangan kecil. Tidak beraturan. Ada kata yang berulang. Tolong. Gelap. Dingin. Di sudut kamar ada lemari tua. Pintu lemari terbuka. Di dalamnya ada bekas kain merah kecoklatan. Sudah kering. Bau darah jelas. Bima mundur. Ia hampir jatuh. Ia bilang ada suara anak di belakangnya. Arif tidak mendengar suara itu. Arif melihat sesuatu lain. Ada bekas kuku di bagian dalam pintu. Bekas cakar kecil. Banyak. Arif menutup pintu kamar. Ia mengunci kembali dari luar. Tangannya gemetar. Ia dan Bima turun ke bawah tanpa bicara. Sekitar pukul 2 dini hari, suara tangisan kembali muncul. Kali ini lebih dekat. Berasal dari lorong atas. Bima menolak naik. Ia memilih keluar rumah. Ia tidak kembali. Arif bertahan sendiri. Ia duduk menghadap tangga. Ia mengingat cerita Pak Darto. Ia mengingat nama Rani. Tepat pukul 2:10, jam dinding di ruang tamu bergerak. Jarumnya kembali hidup. Jam itu berhenti di waktu yang sama dengan malam kematian Rani. Saat itu Arif sadar. Villa Rosa tidak hanya menyimpan kematian. Villa ini menyimpan penantian yang belum selesai. Malam puncak teror. Arif datang lebih awal dari biasanya. Ia tidak berniat pulang cepat. Ia ingin satu jawaban. Ia membawa rekaman lama. Ia membawa catatan dari kelurahan. Ia menyatukan semua potongan. Ia mengunci gerbang dari dalam. Ia mematikan lampu halaman. Ia hanya menyalakan satu lampu ruang tamu. Ia duduk menghadap tangga. Ia menunggu waktu yang sama. Pukul 2:10. Pukul 9 malam, suasana berubah. Udara terasa lebih lembab. Bau besi muncul pelan. Arif berdiri. Ia menyalakan senter. Ia naik satu anak tangga. Tidak ada suara. Pukul 10, listrik berkedip. Jam dinding berhenti lagi. Arif mencatat waktu. Ia tetap naik. Ia berdiri di lorong atas. 3 pintu kamar terlihat jelas. Pintu terkunci masih tertutup. Pukul 11:15, suara air menetes terdengar. Sumbernya jelas. Dari balik pintu kamar terkunci. Arif mendekat. Ia menyebut nama Rani dengan suara pelan. Suara tetesan berhenti. Arif menunggu. Ia menyebut nama itu lagi. Pintu bergetar ringan. Dari dalam terdengar suara napas pendek. Seperti anak kecil yang kelelahan. Pukul 12 malam, pintu terbuka sendiri. Tidak lebar.
Cukup untuk melihat lantai. Lantai basah. Bekasnya mengalir ke lorong. Arif tidak mundur. Ia masuk satu langkah. Di dalam kamar, suhu lebih dingin. Dinding masih penuh coretan. Lemari masih terbuka. Jam kecil di lantai berbunyi. Detiknya berjalan. Arif menyadari jam itu sama dengan jam dinding di bawah. Arif melihat bayangan di sudut kamar. Bentuknya kecil. Duduk memeluk lutut. Rambut panjang menutup wajah. Arif berhenti. Ia tidak mendekat. Ia bicara pelan. Ia bilang ia tahu nama Rani. Ia tahu Rani takut gelap. Ia tahu kamar ini dikunci. Ia tahu tidak ada yang datang malam itu. Bayangan itu bergerak. Ia mengangkat kepala. Wajahnya terlihat jelas oleh senter. Mata terbuka lebar. Tidak berkedip. Air menetes dari dagu ke lantai. Suara tangisan pecah. Bukan teriakan. Suara pelan. Teratur. Arif berdiri kaku. Tangannya gemetar. Ia tidak lari. Tiba-tiba pintu kamar tertutup keras. Arif terjebak di dalam. Senter mati. Gelap total. Suara napas semakin dekat. Arif meraba dinding. Ia menemukan saklar. Ia menyalakan. Lampu tidak menyala. Jam kecil di lantai berhenti tepat pukul 2:10. Suara anak itu berada tepat di belakang Arif. Ia menyebut nama Arif. Suaranya jelas. Arif tidak pernah memperkenalkan diri. Pintu terbuka lagi. Cahaya dari lorong masuk. Bayangan itu sudah tidak ada. Lantai kering. Coretan memudar. Arif keluar dengan cepat. Ia turun tangga. Ia duduk di lantai ruang tamu. Nafasnya berat. Jam dinding hidup lagi. Pagi hari, Surya datang ke vila. Wajahnya pucat. Ia melihat Arif. Ia melihat kamar lantai atas. Ia tidak bicara lama. Surya hanya bilang satu hal. Malam ini sudah cukup. Jangan kembali lagi. Arif tahu satu hal. Villa Rosa sudah menunjukkan puncak terornya. Namun belum menunjukkan akhirnya. Akhir penantian yang terkunci. Arif tidak langsung pergi. Ia tetap di villa sampai pagi penuh. Ia duduk di ruang tamu. Ia menunggu Surya bicara lebih banyak. Surya akhirnya duduk di kursi tua dekat pintu. Surya membuka cerita tanpa diminta. Ia bilang malam itu adalah kesalahan besar. Ia mengaku mengunci Rani di kamar lantai atas. Ia melakukannya saat listrik padam. Ia panik. Rani menangis dan berteriak. Surya turun ke bawah untuk mencari senter. Pintu kamar terkunci dari luar. Kunci jatuh. Ia tidak segera kembali. Air sungai meluap malam itu. Lantai atas mulai basah. Rani terjebak di kamar gelap. Tidak ada yang mendengar teriakannya tepat waktu. Saat Surya membuka pintu, semuanya sudah terlambat. Maya tidak pernah memaafkan Surya. Ia pergi malam itu juga. Ia tidak pernah kembali. Surya menutup villa. Ia membayar pajak. Ia menjaga rumah tetap berdiri. Ia berharap waktu menghapus semuanya. Namun satu hal tidak hilang. Rani tidak pernah pergi. Arif mendengarkan tanpa menyela. Ia tahu sekarang. Kamar itu bukan sekadar tempat kematian. Kamar itu adalah tempat terakhir Rani menunggu.
Arif menyampaikan satu saran. Ia bilang kamar itu tidak perlu dikunci lagi. Ia bilang rumah ini perlu diakui, bukan disembunyikan. Surya diam lama. Ia akhirnya mengangguk. Siang hari itu, mereka membuka kamar lantai atas bersama. Tidak ada bau. Tidak ada bekas air. Coretan di dinding sudah hilang. Surya mengambil semua barang pribadi Rani. Ia membawanya keluar. Ia meninggalkan boneka kecil di ruang tamu. Ia menyalakan lampu. Semua jendela dibuka. Malam itu, Arif kembali satu kali terakhir. Ia duduk di teras. Tidak ada suara tangisan. Tidak ada langkah kaki. Jam dinding berdetak normal. Tidak berhenti di pukul 2:10. Arif berdiri. Ia menatap lantai atas. Ia mengucapkan satu kalimat. Ia bilang Rani tidak sendirian lagi. Setelah malam itu, Villa Rosa dijual. Bangunan direnovasi. Tidak ada lagi laporan suara atau penampakan. Warga kembali melewati jalan depan villa. Arif berhenti bekerja sebagai penjaga. Ia pindah tugas. Namun ia selalu mengingat satu hal. Beberapa tempat tidak butuh penjaga. Tempat itu butuh kejujuran. Villa Rosa Sawangan akhirnya tenang karena rahasianya dibuka. Villa Rosa Sawangan kini terlihat biasa. Tidak ada lagi pintu terkunci. Tidak ada lampu menyala sendiri. Tidak ada jam berhenti di waktu tertentu. Rumah itu berdiri seperti rumah lain di Depok. Namun kisahnya tetap hidup lewat cerita orang yang pernah mengalaminya. Misteri Villa Rosa mengajarkan satu hal. Rahasia yang dikunci terlalu lama akan selalu mencari jalan untuk terdengar.